Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel gue. Hari ini gue rencananya mau mereview salah satu sekuritas baru ini. Jadi Stockbit itu, jadi yang hari ini gue review itu tentang Stockbit ya. Jadi Stockbit itu sebelumnya itu pernah kerjasama dengan Sinarmas Sekuritas, tapi nggak tahu gimana ceritanya. Ya mereka akan mengakhiri kerjasama itu di akhir tahun ini, dan per hari ini tanggal 11 Oktober ya, 11 Oktober 2021, ya Stockbit udah punya sekuritas sendiri. Jadi kalau kita mau beli atau jual saham itu bisa dari sekuritasnya Stockbit, nggak perlu login ke Sinarmas. Ya by the way, gue juga nggak pernah buat yang Sinarmas ya. Jadi selama ini gue pakai sekuritas itu ya Mirae. Nah tapi ini Stockbit punya, gue kemarin udah sempat daftar. Gue udah sempat daftar ya, dan ya akunnya udah jadi. Akun RDN-nya udah jadi gue tinggal transfer kalau mau. Tinggal transfer, ya maksudnya RDN BCA-nya itu juga udah jadi gitu. Jadi kalau mau beli tinggal transfer aja ke rekening itu. BCA. Nah kelebihannya dari daftar Stockbit ini ya, ada promo katanya, gratis biaya broker. Fee beli itu di 0,043% sampai dengan 2021. Sampai dengan akhir tahun 2021. Kamu hanya perlu bayar biaya levy katanya. Terus apalagi promonya, gratis Stockbit Pro. Nah ini gue sih sebenarnya juga kurang pakai ya, Stockbit Pro. RDN BCA ya, tanpa minimal deposit. Ya ini juga suatu keunggulan, karena dimana sekuritas kayak Mirae itu minimal mesti punya duit 10 juta kan. Dan kalau sekuritas lain kayak Trimega itu ya 100 sampai 200 ribu lah. Nah kalau ini tanpa minimal deposit. Nah terus buka rekeningnya 1 hari kerja ya. Waktu itu gue juga buat, juga memang cepat sekali sih. Jadi account RDN. Dan kelebihannya lagi ya, semuanya bisa dilakukan secara online. Jadi kalau kayak Mirae dulu itu gue mesti datang tuh ke kantornya, terus pakai banyak materai. Nah ini nggak ada biaya apa-apa sih. Nah ini akun gue masih kosong, balance-nya kosong, equity-nya kosong. Jadi mungkin ya hari ini gue cobain kali beli satu saham. Mungkin beli saham Inci, Intan Wijaya. Itu apa ya? Sabar, gue mau lihat dulu. Saham apa ya kira-kira yang masih murah ya? Wah gila, Mitra Bahtera sejak Lo Keng Hong keluar udah 1100 sekarang. Kalau nggak salah Lo Keng Hong itu keluar di 600 Mitra Bahtera. Sejak Lo Keng Hong keluar malah naik terus sahamnya Mitra Bahtera. Kemungkinan ya gue untuk coba, gue bakal beli Inci sih, atau Harta Dinata. Ternyata berapa? 1 triliun harganya sekarang. Harta Dinata atau Inci ya. Jadi Intan Wijaya, kenapa gue mau beli Intan Wijaya? Alasannya simpel. Jadi dia ini perusahaan lem kayu, perusahaan kimia ya, dimana barangnya itu, hasil itu lem kayu.
Nah sekarang harga perusahaan itu 121 miliar. Nah, dari 121 miliar ini dia punya cash itu 92 miliar kan. Artinya kan 121 kurang 90. Tuh. Ya kita beli pabrik lem kayu ini cuma 30 miliar. Kita keluar duit 121 tapi langsung cashback 90 miliar. Nah pabriknya sendiri itu dihargain, aset tetapnya itu dihargain itu sekitar 170 kalau nggak salah, 170 miliar. Jadi 170. Ya jadi kalau buat dia naik ke balik ke harga wajarnya itu ya bisa naik 100%. Jadi ini diskon 50% lah dari harga sekarang. Harusnya dia harga wajarnya 1.200. Cuman ya balik lagi, ya perusahaannya bukuin labanya itu sedikit. Nggak apa-apa lah, gue beli satu lot Intan Wijaya. Ya sebenarnya pilihan Harta juga murah, Inci juga murah. Kalau Harta Dinata tuh cukup agresif ya sekarang. Jadi ya perusahaannya banyak ngambil utang, tapi utangnya itu dipakai buat pengembangan usaha. Jadi dia kemarin tuh jualan emas secara grosir, nah sekarang dia udah mulai punya toko sendiri. Jadi jual retail plus satu bisnis lagi tuh pegadaian emas. Jadi Harta menarik, Intan Wijaya juga menarik. Nah pertanyaannya, gue perlu transfer berapa buat beli Inci? Bisa lihat mana. Baik, satu lot. Buat nyobain satu lot aja. Gimana nih? Price by order lot nih, tambahin satu. $62.000 lah gue transfer berarti ke akun ini. Gue beli Harta Dinata ya. Ini sama aja lah 62.000 ini. Oke, gue akan transfer dulu. Ntar gue kabarin lagi kalau udah transfer. Oke, jadi ini ya duitnya udah masuk. Tadi gue transfer 62.000 ya, sekarang trading balance-nya 62.000, total equity juga 62.000. Kita belikan apa tadi? Inci. Pencet buy. Beli satu lot. Naik harganya kayaknya ini. Hai. Tadi tuh 61.000 sekian deh. Sekarang udah 62.027. Kurang duitnya. Beli yang lain aja. Ya beli Harta Dinata aja 2 lot, kita coba ini. Stop. Namanya HRTA, kodenya expire. Oh, tunggu. Dia kalau bid itu di 223. 230. Memang ngantri dong, 232. Ya, kita belinya di harga 232 karena ada orang yang barangnya tuh bisa langsung dapat gitu. Kalau kita bid di 230, kita mesti ngantri ini. Ada 223 lot yang mau beli. Ntar kita dapat urutan itu ke 224 dan 225. Jadi ya beli di 232, broker fee gratis.
harganya itu bayar 20 perak doang fee-nya. PPN dan jaminan KPI, biaya clearing. Buy order is now placed, harusnya sih langsung dapat nih. Oh, kita bisa lihat ini portofolio, ini order, status rejected. Order price is not equal to close price. Apa jam bursa udah tutup jam 3? $30 gimana? Coba 1, 2, 30 deh. Match. Kok dia nggak bisa pasang beli di 232 ya? Kalau kita pakai sekuritas lain sih sebenarnya bisa. Jadi kalau kita beli di 232 itu kita bakal dapat barang itu di 230 dulu sampai habis. Kalau kita beli lot dalam jumlah besar itu. Ya, jadi maksudnya gue taruh 2 lot di 232 kan. Nah kita pasti pakai harga itu 230 itu, walaupun kita input 232. Nah di sini nggak bisa. Ya mungkin karena baru juga aplikasinya ya. Kalau di Mirai sih bisa langsung. Oke, ini udah kebeli HRTA. Jadi trading balance gue sisa 38.000, 39.000. Dan kita punya satu lot Harta Dinata. Ya ini by the way ya, historinya masih kosong karena ini hari pertama juga gue isi ya, coba pakai. Dan sisa 38.000 gue rasa akan didiamin dulu deh, nggak usah diapa-apain. Ya oke guys, jadi ini sekian dari review dari Stockbit. Jadi Stockbit sendiri ini sih gue suka karena dia sebagai forum, banyak kegunaannya dia, forum. Terus kayak misalnya kita mau lihat informasi itu juga cukup banyak ya. Kayak berita nih, news, jaga kinerja dari CNBC.com. Harga emas naik CNBC.com. Nah, kita tinggal pencet aja. Di forward ke browser ya. Dan ya kita juga bisa lihat tentang laporan keuangannya, rangkumannya itu. Net income kuartal 1, kuartal 2 ya kan. Harganya, market cap, PE-nya, jadi udah nggak usah hitung lagi gitu. PBV, current price to book value gitu. Debt to equity ratio 1 kali ya, gitu-gitu. Laporan ringkas balance sheet-nya, total asset, total liabilities, total equity. Nah, di sini juga ada bandarmologinya ya. Jadi ini di bagian order book paling bawah ada broker summary. Ya kita bisa lihat bandarmologinya juga kalau yang pakai. Gua sih yang nggak pakai. Terus juga di financial ada yang orang pada pakai ini ya, pair ini ya. Dia bilang jadi argumennya itu ya kita lihat aja rata-rata pair si perusahaan harta ini dihargain berapa sih? 8,47 tuh rata-ratanya selama 5 tahun. Nah sekarang pairnya cuma 5 ya, artinya harta ini sekarang lagi dihargain murah. Karena pada umumnya investor
investor itu secara rata-rata menghargai harta ini di 8 kali PR-nya. Ini juga gue sih nggak pakai sih begini-begini ya. PBV-nya juga bisa lihat 3, 5, atau 10 tahun kan. PBV-nya juga murah, biasanya harta ini dihargain di 0,9, tapi sekarang cuman PBV 0,7. Ya gitu-gitulah. Terus kita bisa lihat corp action-nya juga. Kapan perusahaan bagi dividen, RUPS-nya kapan, dividen. Tiap tahun bagi dividen ya, dari tahun 2018 sampai 2021. Nggak ada stock split, nggak ada reverse split, nggak right issue juga. RUPS di Hilton Bandung. Ya cukup bagus sih ini aplikasi. Terus kita bisa lihat insider juga, kalau beli lebih dari 5% itu muncul di sini transaksinya. Jadi perusahaan ada sempat jual saham ya 2,17% di mana Terang Anugrah Abadi ini sebagai pengendali. Nah, tapi kadang-kadang informasi dari insider ini ya kurang cukup akurat. Gue sih lebih suka semua lihat di IDX sih, di website resmi Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini juga ada profilnya. Jadi Harta Dinata bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan perhiasan emas. Siapa aja pemegangnya? Ya, Stockbit ini ya sangat membantu. Tapi fitur ini ya gue rasa sih nggak perlu pro ya. Kadang gue suka lihat juga dari Stockbit yang terbuka karena gue daftar itu ya ini nih, broker summary harusnya. Karena gue juga baru lihat ada broker summary. Dulu sebelum waktu zaman ya dulu gue nggak pernah lihat lah broker summary itu ada di Stockbit. Tapi kalau mau lihat broker summary ya bisa di Mirai juga bisa, itu di komputer. Tapi Stockbit ini bagus kok, sangat bagus. Cuman ya tadi mungkin kekurangannya itu satu. Kenapa waktu gue input orderan di harga 232 dia reject kan? Karena ini kalau di sekuritas lain, gue udah coba pernah Trimegah, gue juga punya Mirai. Nah itu tuh mereka langsung beliin 203 di harga 230. Nah kalau di Stockbit ini di reject. Ya sekian tentang reviewnya. Ini Stockbit ini kesimpulannya bagus. Modalnya juga minim, jadi kalau buat yang baru mau coba boleh banget buat di Stockbit. Karena ya ini buktinya gue setor 64.000 aja bisa gitu. Dimana sekuritas lain kayak Mirai Asset itu 10 juta minimum ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.